yang paling mengancam dan merusak kualitas demokrasi di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini adalah uh, kebijakan dan strategi politik yang digunakan oleh para penguasa, mereka yang duduk di ranah pemerintahan dan juga mereka yang mengendalikan aparat negara. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyaksikan podcast Transparansi Internal Indonesia. Saya Danang Widayoko, saya Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia. Nah, hari ini saya mengajak rekan saya, teman lama, dan juga peneliti tentang Indonesia, Thomas Power. Saya panggil Tom gitu ya, kadang saya panggil Mas Tom karena bahasa Indonesia sangat fasih. Jadi Tom sekarang mengajar budaya dan bahasa Indonesia di Flinders University di Adelaide ya. Adelaide itu South Australia, Tom ya. Betul, Mas, ya. Itu jadi Adelaide ini salah satu pusat pertanian Australia di mana wine-wine terbaik diproduksi di Adelaide salah satunya. Jadi Memang Mas Tom ini mungkin di waktu-waktu luangnya ikut bertani juga di sana. ikut bertani. Ya, tapi yang penting jangan minum ya, Mas ya. Ya, 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 Biar oke masih Tom. waras. Oke Tom, jadi kita mulai ya. Jadi Monggo. di publik di Indonesia hari-hari ini sebetulnya lagi bertanya-tanya dan mempertanyakan soal kemunduran demokrasi itu ya. Tetapi sebelum masuk ke situ, mungkin kita perlu memperjelas, mungkin Tom bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana ya, karena ada beberapa konsep seperti kemunduran demokrasi, lalu kemudian demokrasi iliberal gitu ya, dan kemudian kecenderungan otoriter. Ya, itu mungkin Tom bisa menjelaskan dalam konteks demokrasi dan pengukuran bagaimana kualitas demokrasi. Baik. Ya, saya usahakan ya, Mas ya. Ya, ya, Maaf ya kalau Tom. ada keterbatasan bahasa untuk Ya, ya, para ya. penonton dan sebagainya. Jadi bagi saya selama sekitar 10 tahun terakhir, terutama pada zaman Jokowi, memang bukan hanya saya, tetapi sebagian besar peneliti tentang politik Indonesia melihat terjadi penurunan dalam yang kita sebutkan sebagai kualitas demokrasi atau kadar demokrasi di Indonesia. Dan mengapa kita mengatakan seperti itu? Mengapa kita bisa menyimpulkan seperti itu? Sebetulnya ada beberapa faktor yang boleh disebutkan. Dan secara luas, mungkin faktor ini bisa dikategorikan sebagai faktor yang muncul dari bawah atau dari masyarakat, dari society, dan juga ada faktor yang muncul dari negara, dari atas, dari pemerintah. Ya, hmm. Ini boleh dikatakan ada unsur kemunduran yang muncul dari bawah dan juga dari atas. Hmm. Tetapi bagi saya sendiri, yang paling mengancam dan merusak kualitas demokrasi di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini adalah uh, kebijakan dan strategi politik yang digunakan oleh para penguasa, mereka yang duduk di ranah pemerintahan dan juga mereka yang mengendalikan aparat negara. Jadi kalau kita mulai dengan faktor-faktor dari bawah, ini yang menjadi topik yang paling hangat saya kira sekitar 5 sampai 7 tahun lalu, terutama sejak Pilkada DKI tahun 2017. Waktu itu kita melihat ada mobilisasi massa yang dikatakan iliberal atau tidak pluralis atau yang menunjukkan sikap intoleran berhubungan dengan pernyataan Ahok yang kontroversial yang dianggap uh, apa Penista namanya agama. nista agama dan sebagainya ya. Jadi pada waktu itu gerakan 212 yang muncul dari saya kira dari masyarakat dengan dukungan dari beberapa elit politik ini yang dianggap ancaman yang paling nyata, yang paling besar terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Yang di tahun-tahun sebelumnya, terutama pada zaman SBY, banyak dipuji sebetulnya, terutama di Amerika Serikat dan negara-negara kapitalis yang lain. Nah, pada momen itu, kita kebanyakan fokus ke ancaman dari bawah. Kita kebanyakan fokus pada
terutama kelompok Islamis, tetapi ada juga yang khawatir tentang mobilisasi massa yang intoleran di akar rumput untuk misalnya menyerang kelompok Ahmadiyah, kelompok LGBT, dan sebagainya. Tetapi ternyata respon pemerintah terhadap ancaman itu justru menjadi ancaman yang jauh lebih serius. Jadi kalau kita melihat pola mobilisasi massa sejak tahun 2016-2017, memang tetap ada mobilisasi-mobilisasi. Ada mobilisasi kelompok Islamis, ada kemudian mobilisasi kelompok yang menolak Jokowi sebagai presiden, yang menggunakan tagar 2019 ganti presiden dan sebagainya. Setelah itu ada juga mobilisasi para mahasiswa yang menolak revisi terhadap Undang-Undang KPK dan menggunakan tagar reformasi di korupsi. Dan setelah itu ada juga mobilisasi buruh yang juga menolak yang namanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya. Menurut saya, kalau kita melihat taktik yang digunakan untuk menekan atau untuk menghambat mobilisasi massa yang tidak toleran, itu boleh dikatakan penggunaan taktik yang otoriter untuk mengalahkan elemen yang otoritarian dari masyarakat. Ada seorang profesor dari ANU, Markus Michner, teman kita juga, Mas Danang, yang menulis bahwa ini merupakan taktik iliberal yang digunakan untuk mengalahkan kelompok iliberal. Atau dia menggunakan judul Fighting Illiberalism with Illiberalism. Ini juga menggunakan bahasa yang lama. Jadi ini mungkin boleh dianggap penggunaan taktik yang sebetulnya tidak sesuai dengan norma demokrasi, tetapi tujuannya juga untuk melindungi, dalam tanda petik, melindungi demokrasi. Nah, hal itu tidak bisa dikatakan masih terlihat ketika taktik serupa, yaitu mobilisasi aparat, mobilisasi kekerasan, dan sebagainya, digunakan untuk menyerang kelompok mahasiswa atau kelompok buruh. Karena kebebasan untuk menyuarakan pendapat, terutama oleh kalangan mahasiswa atau kalangan buruh di sebuah demokrasi, itu adalah hak fundamental yang harus dijaga, yang harus tetap dihormati dan dilindungi jika suatu rezim atau suatu pemerintahan ingin dianggap masih bersifat demokratis, masih menunjukkan sikap yang demokratis. Demokrasi itu bukan sekedar proses pemilihan umum, tetapi ada banyak sekali norma yang juga menjadi esensial, menjadi bagian utama, menjadi bagian yang paling penting untuk dijaga dalam sebuah demokrasi. Ya. Terutama hak berekspresi, hak menyuarakan pendapat, hak berkelompok dan berorganisasi, terutama kalau kita bicarakan kelompok buruh, hak untuk membentuk serikat buruh dan sebagainya, dan juga hak untuk ikut serta dalam proses politik praktis, seperti membentuk partai, mengadakan acara kampanye dan sebagainya, tanpa intervensi dan tanpa ancaman dari negara, dari rezim. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, saya melihat ada proses pergeseran di mana dulu, beberapa tahun lalu, banyak yang mengkhawatirkan munculnya intoleransi dari bawah. Sekarang, narasi itu sudah hampir tidak terdengar lagi menurut saya, Mas. Kecuali yang menggunakan narasi adalah orang-orang yang ingin menghancurkan demokrasi. Dengan menggunakan narasi tentang intoleransi ketika menyerang KPK. Oh, ada kelompok Taliban di KPK dan sebagainya. Sekarang narasi itu sudah tidak relevan. Untuk sementara, ancaman itu depan mata dan sangat nyata, dan ancaman itu adalah mobilisasi aparat, mobilisasi monopoli kekerasan negara untuk mengancam dan mengintimidasi dan menghancurkan kelompok yang bersifat demokratis. Begitu. Maaf kalau panjang lebar, Mas. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Tom. Menurut saya seperti itu. Poin pentingnya sebetulnya pemerintah mulai melakukan mobilisasi aparat sebetulnya, terutama sejak 2017, 2016, 2017 di Pilkada Jakarta, lalu kemudian berlanjut untuk menekan protes-protes dari mahasiswa yang reformasi di korupsi dan juga protes menentang undang-undang Omnibus Cipta Kerja itu sudah ini. Jadi sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir, ya periode kedua pemerintahan Jokowi sudah mulai banyak melakukan mobilisasi aparat ya dibandingkan dengan periode pertama atau pada masa SBY. Bagaimana menurut pendapat Tom waktu itu? Ya.
tampaknya begitu ya. Jadi kalau Hmm. masa SBY mungkin Mas Danang punya perspektif yang lebih valid tentang masalah seperti ini. Tetapi hemat saya sendiri, memang pada masa SBY kita tidak selalu bicarakan keberpihakan aparat penegak hukum. Kalau sekarang selalu ada diskusi, misalnya Polri itu afiliasi politiknya kemana saat ini? Pimpinan Polri itu afiliasi politiknya Hmm. kemana? Oh, ini orangnya Jokowi misalnya. Pimpinan Badan Intelijen Negara itu afiliasi politik kemana? Warnanya apa sekarang? Hmm. Oh, mungkin ini ada kedekatan dengan PDIP misalnya sebagai partai terbesar di koalisi Jokowi. Apalagi kita Hmm. bicarakan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung ini afiliasi politiknya apa? Sejak zaman Jokowi, Jaksa Agung ini diisi oleh orang politik, ya kan? Terutama Pak Prasetyo Ya, dari Nasdem. ya. Kalau sekarang Pak ST Burhanuddin ya, Satu ST yang Burhanuddin. apa namanya Ini dia saudaranya Pak TB Hasnudin. ya, Jadi ini ada proses uh, mungkin pergantian antara Nasdem dan PDIP sebagai partai yang memiliki kekuatan di Kejaksaan Agung. Dan KPK sekarang, ya, apakah ya. KPK masih merupakan lembaga yang independen? Dulu KPK ini seperti apa ya, mutiara, ya, Hmm. sesuatu yang sangat penting, yang sangat mewah sekali. Salah satu capaian dalam berdemokrasi yang selalu dipuji oleh baik orang dalam negeri, orang Indonesia, dan juga oleh orang luar negeri. Tapi sekarang itu sudah hancur, Ya, Mas. ya, Dan Mas Danang lebih tahu tentang hal ini. Sudah tahu ya, segala sesuatu ya. tentang serangan terhadap KPK. Iya, dan sekarang pertanyaannya kan guna afiliasi politiknya kemana KPK itu. Jadi Betul. KPK di Dan undang-undang yang baru bagian dari eksekutif sekarang, bukan lembaga independen iya, lagi seperti dulu. dan dengan kasus Pak Firly Bahuri yang saat ini lagi hangat di berita, pertanyaan apa yang akan ditanyakan? Apakah kita bertanya apakah Pak Firly itu melanggar hukum? Apakah Pak Firly itu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh Ketua KPK? Enggak ada yang bertanya tentang itu. Menurut saya, pertanyaan apakah kejadian ini benar-benar terjadi, pemerasan terhadap Syahril Yassin Limpo, itu Ya, jarang dipertanyakan, jarang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah, ini yang menyerang siapa? iya. Dan Iya. yang membela siapa? Jadi bukan Ini masalah substansinya politik. lagi, tapi Ya, afiliasi betul. politik dan kepentingan di balik Ya, penegakan menurut saya hukumnya. begitu. Dan ketika kita tidak lagi bertanya tentang substansi Hmm. dalam perkara hukum, kita tidak lagi bertanya tentang substansi, tetapi tentang afiliasi politik atau warna Hmm. politik. Hmm. Itu menunjukkan betapa buruknya kondisi Hmm. uh, independensi dalam dalam lembaga aparat apa dalam lembaga penegak hukum. Menurut saya seperti itu. Iya, 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 Mas Hitam. Ya, yang di buku Demokrasi di Indonesia dari stagnasi ke regresi. Jadi buku ini sebetulnya diterbitkan di Singapura ya, bersama Betul. NU dan ISIS gitu ya. Ini saya yang bahasa Indonesianya diterbitkan Public Virtu edisi bahasa Indonesianya. Betul. Itu judulnya kan kita menulis dari stagnasi ke regresi itu ya. Itu ceritanya seperti apa itu? Mengapa dulu stagnan lalu kemudian menjadi mundur regresi? Oke. Okay. Hmm. Menurut saya dan rekan kita Eve Warburton dari Australian National University, pada akhir zaman SBY, narasi kritis terhadap pemerintahan SBY itu menggambar SBY sebagai sosok yang menjaga tetapi tidak mengembangkan demokrasi. Maksudnya proses reformasi itu sudah berhenti pada zaman SBY. Ya, tidak ada capaian lagi. Misalnya Hmm. kalau kita bicarakan zaman Megawati, itu apa namanya amandemen Undang-Undang Dasar Ah, terakhir, ah. saya kira pada tahun 2002 ya. Ya, ya, Kemudian ada juga pembentukan KPK, pembentukan MK, dan sebagainya. Ini kan capaian pada zaman Megawati, kita ya, masih melihat ada ya. proses reformasi yang berjalan. Pada zaman SBY, itu sebetulnya PR-nya masih banyak yang mestinya bisa dikerjakan. Termasuk misalnya reformasi dalam Ya, TNI, TNI, ya, ya, ya. penghapusan sisa-sisa dui fungsi TNI dan sebagainya.
Ya, Ada juga masalah hak asasi manusia yang mungkin belum diselesaikan, baik yang dari tahun 60-an dan juga pada tahun 90-an dan sebagainya ya. Ada banyak ya. yang masih bisa dikerjakan, tetapi reformasi itu berhenti pada zaman SBY. Sehingga Hmm. para analis itu mengatakan, oke, ini proses demokratisasi, yaitu perubahan dari suatu negara atau suatu sistem otoriter menjadi suatu sistem yang demokratis, berhenti, stagnan, Ya. tidak berjalan lagi, berhenti di tempat. Tetapi pada zaman SBY, meskipun ada beberapa elemen yang mungkin kurang kurang baik dalam dalam apa secara apa namanya independensinya, transparansinya, akuntabilitas dan sebagainya, itu ada beberapa elemen yang belum Hmm. sempurna. Tetapi fondasi dasar demokrasi di Indonesia itu masih ada dan masih dijaga oleh SBY karena mungkin beliau menganggap bahwa untuk menjaga demokrasi di Indonesia dan norma-norma demokrasi di Indonesia ini merupakan sesuatu yang bisa nanti dijadikan uh, apa namanya bisa dijual lah kalau kalau dia ingin menunjukkan betapa hebat seorang SBY sebagai presiden yang bersifat demokratis, yang berwibawa, yang menjadi pemimpin di dunia atau di Asia Tenggara. Ya, dia melihat demokrasi itu sebagai sesuatu yang sangat berhubungan dekat dengan sikap dan juga dengan citra dia sebagai seorang pemimpin global. Sedangkan, nah ini proses stagnasi. Sedangkan pada zaman Jokowi, kita melihat bahwa banyak elemen dari demokrasi yang sudah terwujud pada zaman Gus Dur, zaman Ibu Megawati, zaman Pak SBY dan sebagainya, mulai hancur. Jadi ini yang namanya regresi. Oke, ya, ya. Jadi Itu uh, latar ya, belakang. ya, konteksnya ya. Hmm. Jadi mengapa dan pada masa SBY disebut stagnan, lalu kemudian pada masa pemerintahan Jokowi mengalami kemunduran atau regresi. Nah, di buku ini juga menarik, ada tulisan dan Slater ya. Dia memandang bahwa Indonesia masih demokratis karena mungkin ukurannya terlalu umum ya, artinya terlalu besar ya range-nya ya. Jadi pertama negara gagal, state failure, Indonesia tidak seperti itu. Kemudian yang kedua military takeover juga tidak terjadi kudeta oleh militer. Bahkan kemudian yang ketiga electoral authoritarian itu juga mungkin juga terjadi. Yang terjadi di Indonesia baru sekedar demokrasi yang sifatnya iliberal, kira-kira seperti itu. Jadi Hmm. menganggap bahwa ini Indonesia masih menjadi negara demokrasi, bukan transisi yang gagal, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira sebetulnya apakah ukuran ini tepat ya? Ini kan terlalu luas ya. Yang Tom ceritakan tadi dari stagnasi ke regresi kan mencoba melihat lebih detail lagi ininya ya. Jadi ukuran kadangkala ukuran demokrasi satu negara demokratis itu kadang terlalu luas, seperti ekonomis itu juga sangat luas sekali, bebas atau Iya. partly free gitu ya. Sementara kemudian ternyata ada banyak detail-detail kecil yang sebetulnya eh, perlu untuk menjadikan bahan ukuran. Nah, kita bisa mengeksplorasi sebetulnya berangkat dari problem pengukuran demokrasi tadi. Oke. Okay. Pertama, saya sendiri tidak 100% setuju dengan kesimpulan uh, Pak Dan Slater ya Ya. mengenai kondisi demokrasi di Hmm. Indonesia. Menurut hemat saya, Ya. ini saya pribadi, saya sangat pasti mengagumilah Pak Dan Ya. Hmm. sebagai seorang peneliti dan seorang dosen dan seorang intelektual. Tapi dalam hal ini menurut saya penilaian dari Dan Hmm. itu masih menganggap bahwa belum terjadi perubahan yang begitu signifikan di bawah pemerintahan Jokowi. Jadi dia masih melihat kondisi demokrasi di Indonesia kurang lebih sama seperti katakanlah di tahun-tahun terakhir SBY. Hmm. Dan konsep yang dia gunakan itu juga memiliki threshold yang cukup tinggi. Jadi Ah. kalau kita bicarakan demokrasi dan otoritarianisme ya, ini kan sebuah spektrum. Mas Danang kan lebih memahami hal ini daripada saya ya. Tapi ini merupakan sebuah spektrum di mana ada negara yang otoriter dan tertutup
Ya. yaitu tidak ada kebebasan sama sekali untuk menyuarakan oposisi. Ada juga demokrasi yang disebut nah ini dalam konsep Amerika yang kita juga sering gunakan, demokrasi liberal, yaitu demokrasi di mana hak negatif seseorang, yaitu hak untuk tidak diganggu dalam menyampaikan pendapat politiknya, hak untuk berorganisasi Ya. tanpa intervensi dari negara dan sebagainya, itu dihormati, dihargai, dijaga. Ini yang namanya demokrasi liberal. Ada juga misalnya demokrasi sosial, Ya. ya, di mana hak ekonomi, hak hak positif juga dikembangkan, juga dihargai. Tetapi saya kira ini sangat jauh dari realita, dari kenyataan di Indonesia. Bahkan di dunia mungkin tidak ada demokrasi yang benar-benar mewujudkan ideal seperti itu. Jadi kalau kita bicarakan spektrum dari otoritarianisme tertutup sampai demokrasi Ya. liberal, yang disampaikan oleh Dan adalah Indonesia belum masuk ke kategori otoriter. Indonesia ini masih boleh dikategorikan sebagai sebuah demokrasi, meskipun demokrasi yang jauh dari sempurna, ya, Ya. jauh dari ideal. Dan dalam konteks ini, yang namanya ideal ini dia gunakan konsep demokrasi liberal. Ya. Nah, menurut saya itu tentu benar, kan Indonesia tahun depan juga menjalankan Pemilu, apa ya, namanya ya. pemilu. Proses yang reguler, ya. Betul. Saat ini siapapun yang ingin membentuk partai dan punya duit itu bisa Ya. membentuk partai. Hmm. Ya, kan syaratnya harus ada duit. Ya, ya, terlalu Tapi mahal. ya, jadi orang yang kaya itu memiliki hak untuk ikut serta secara penuh dalam proses demokrasi. Hmm. Lain cerita kalau orang miskin, ya, yang Ya, itu, ya. atau orang yang tidak kaya, orang biasa. Ya, seperti Nah, saya itu lah, kan nggak mungkin bikin partai. seperti, ya, masalahnya ini Mas Danang orangnya terlalu jujur, ya. Mas Danang nggak mungkin memanfaatkan jabatan dan sebagainya. Tapi memang itu masalahnya, itu salah satu Ya, tantangan yang cukup berat. ya. Tetapi menurut Dan, oke, Indonesia ini belum menjadi negara otoriter, maka kalau dibandingkan dengan katakanlah Rusia ataupun Thailand ataupun Ya. Myanmar, Indonesia masih jauh lebih baik. Oh iya dong, betul. Mhm. Memang jauh lebih baik. Tetapi itu tidak berarti bahwa kondisi demokrasi di Indonesia tidak berada di posisi yang terancam. Dan Ya. satu tambahan lagi, Mas Danang. Banyak sekali analis dari Amerika Serikat, terutama mereka yang cenderung menganggap bahwa demokrasi Amerika itu merupakan demokrasi yang pada dasarnya sangat bagus dan kuat dan sebagainya, dan layak dikagumi dan sebagainya. Ya. Mereka sangat shock dengan keterpilihnya Donald Trump, ya. Oh, ya, Jadi ya. ketika Trump terpilih, ada yang menganggap dan apa ya, uh, cara kepemimpinan Trump, gaya kepemimpinan Trump itu menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi mereka. Jadi mereka selalu menggunakan kondisi demokrasi di Amerika yang menurut mereka itu sangat buruk, dan ini yang dijadikan perbandingan dengan kondisi demokrasi di negara yang lain. Mereka melihat Amerika ini kemundurannya sangat cepat. Nah, bagi Ya. saya, mohon maaf ya, tapi Hmm. bagi saya kondisi demokrasi di Amerika itu tidak begitu baik sejak dulu, sudah lama sekali tidak baik. Memang Amerika Ya. ini Hmm. kalau dijadikan kalau kita menggunakan konsep demokrasi di Amerika sebagai konsep demokrasi yang ideal, itu keliru. Dan saya Hmm. menyampaikan itu sebagai orang yang bukan dari Amerika. Ya, Jadi ya, saya, ya. mohon maaf kalau terdengar tidak sopan. Tapi memang Ya, Amerika ini jangan ya, diikuti bukan lah bukan pola. contoh yang baik. Ya, Ya, betul, ya. ya, dan saya kira ada satu wawancara di majalah Tempo minggu lalu. Bill Liddell mengakui ya, awalnya dia katanya waktu baca bukumu ini agak Hmm, terkejut kok agak pesimis melihat demokrasi di Indonesia. Jadi ya. sepertinya mereka selama ini cenderung optimis melihat demokrasi di Indonesia dan agak barangkali terganggu atau tidak tidak sepakat melihat teman mengapa peneliti di Australia sangat pesimis gitu ya. Dan sampai ya minggu lalu ketika atau beberapa minggu lalu ketika diwawancara di Tempo ya
dia juga merasa menyadari ada sesuatu yang salah dengan demokrasi di Indonesia. Nah, barangkali sepertinya memang Pak Belidel Pak dan Slater ini agak-agak optimis sebelumnya ketika Hmm, ketika buku ini ditulis tahun 2019 kan mungkin mungkin memandangnya masih sangat optimis gitu ya. ya, Tapi barangkali ini situasinya berbeda dan harus merevisi pandangan. Tetapi ini mungkin. Tom yang menarik Tom, sebetulnya apakah ini kemunduran demokrasi ini kan sepertinya tidak terjadi di Indonesia saja. Tadi Tom sudah menyebut ada di Trump terpilih di Amerika gitu ya. Lalu waktu itu Bolsonaro sempat terpilih di Brasil walaupun kalah oleh Lula da Silva. Tetapi itu menunjukkan bahwa persoalan demokrasi atau kemunduran demokrasi sebetulnya bukan terjadi di Indonesia. Lalu bagaimana sebetulnya tren di banyak negara-negara lain? Ya, bahkan di Australia, menurut Oh, di saya Australia? juga juga ada ancaman yang semakin nyata terhadap kualitas demokrasi di Australia. Hmm. Kalau di Inggris sangat nyata sekali. Di Inggris Oh, sekarang oh sangat ya, nyata sekali. oh Jadi ya kita ya mungkin mungkin bicarakan, Tom bisa explore ini karena kita mm, tidak banyak mendengar ya. Ada apa dengan terpilihnya di balik terpilihnya Rishi Sunak di Partai Konservatif? kalau kalau cerita di balik layar saya tidak begitu tahu Iya ya. iya, maksudnya ada persoalan apa? Mm, Brexit selain Brexit ya oke. iya. Jadi menurut saya, kalau kita melihat kondisi demokrasi di Inggris sebagai contoh, eh, ada harapan besar ketika Partai Buruh dipimpin oleh Jeremy Corbyn. Hmm. Ya. Tetapi sayangnya, orang seperti Corbyn itu tidak bisa diterima oleh mereka yang menguasai baik negara maupun ekonomi. Nah, hmm. Karena tujuan Corbyn adalah untuk mengadakan redistribusi secara ekonomi. Tujuan utama dia seperti itu. Ya, Hmm. dengan arti dia ingin menaikkan pajak kepada mereka Aja yang orang kaya ya. kaya dan juga ingin memperbaiki fasilitas dan kondisi ekonomi untuk mereka yang tidak punya. Dan waktu itu dia juga tidak bersedia untuk mengecam beberapa kelompok, terutama kelompok yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Hmm, ya, Ya, ya. dia tidak mau mengkritisi kelompok-kelompok seperti itu, dan itu menjadi salah satu isu yang cukup besar yang digunakan untuk menyerang Corbyn waktu itu, yaitu Ah, antisemitisme ya. nah di sini. Narasi serupa Hmm. sedang berkembang gara-gara konflik di Palestina saat ini. Uh, jadi di tahun 2019 kalau nggak salah, 2000 atau 2000, ya 2019 kalau tidak salah ya, uh, Corbyn itu kepemimpinan Corbyn itu sangat dihancurkan oleh orang yang berada di dalam partainya sendiri. Dan dari situ kita melihat ada seperti sebuah takeover ya, ada pengambilan kekuasaan oleh kelompok yang lebih ke kanan, yang kurang lebih dari segi kebijakan terhadap ekonomi dan juga terhadap peran negara dalam mengatur masyarakat, mengatur kegiatan rakyat, itu kurang lebih sama seperti kelompok konservatif, yaitu di bawah kepemimpinan Keir Starmer sebagai pemimpin Partai Buruh. Hmm. Dan inilah yang menjadi salah satu persoalan untuk sebuah demokrasi, ketika pemilihan itu tidak bisa menghasilkan perubahan. Hmm. Pemilihan Ya. tidak bisa menghasilkan perubahan. Maksudnya, misalnya Mas Danang nih, boleh milih Partai Buruh, boleh milih Partai Tory. Apakah kehidupan Mas Danang akan berubah? Nah, Apakah kondisi negara akan berubah? Apakah kondisi ekonomi akan berubah? Tampaknya, kalaupun berubah, tampaknya itu perubahannya sangat minim. hmm. Saya mengkhawatirkan hal serupa sudah mulai terjadi, mulai terlihat di Australia, di Hmm. mana ketika kelompok konservatif menjadi semakin radikal, ya, semakin bergeser ke arah kanan, yaitu pasar bebas, Nah, tidak melindungi hak pekerja, anti imigran, menggunakan elemen-elemen xenofobia atau rasisme untuk menaikkan suaranya di pemilu, ya, memobilisasi politik identitas dan sebagainya, daripada menolak perilaku atau sikap dari kelompok kanan itu, partai yang dulu adalah partai kiri atau partai tengah
itu juga ikut bergeser ke kanan, Jadi mengikuti ini ya, mengikuti mengikuti. narasi ini ya, yang agak Betul. konservatif dan. Jadi mereka itu mengisi ruang yang dulu diisi oleh partai konservatif. Karena partai Ah, konservatif lari ke kanan, partai hmm, yang dulu katakanlah center left Center left itu jadi makin ke mengambil. kanan ya. Ya, jadi Hmm, ini bukan masalah, kan kita sering mendengar ada isu polarisasi. Ya, hmm, Contoh di Indonesia ada polarisasi antara mereka yang pluralis, ya. yang Pancasilais, dan mereka yang Islamis. Tetapi Hmm, kalau kita melihat kontestasi elit, kontestasi parpol, apakah ada polarisasi di Indonesia? hmm, Saya kira tidak ada. Ya, Tidak ya, ada. ya ada polarisasi yang Sekarang sudah pasti. tidak ada. Dulu mungkin pas Hmm, pemilu itu ada polarisasi antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Tapi menurut saya, kalau kita melihat sistem kepartaian di Indonesia, ya sama aja. Ya, tidak bedanya satu partai dengan partai yang lain. Betul. Dan kalau tahun 2024, eh, nanti kalau kita misalnya ingin memilih suatu paslon yang akan membawa Hmm, perubahan, apakah bisa? hmm, Apakah bisa seorang pemilih di Indonesia hmm, menggunakan hak pilihnya untuk membawa suatu perubahan yang nyata? hmm, Saya tidak berani menjawab. Saya bukan WNI ya. Tetapi saya hmm, kira kebanyakan penonton akan menjawab tidak. Ya, ya. Siapa yang akan membawa perubahan? Hmm, Semua paslon itu menjadi bagian dari pemerintah. Ya, Sekarang kok ya, tidak ada bedanya. tidak ada bedanya. Hmm, hmm, Yang menawarkan kebijakan saja itu nggak ada. hmm, Kebijakan konkret itu tidak ada. hmm. Ini memainkan politik identitas atau karisma Ya, atau ya. apa namanya, capres gemoy yang bisa Oh bergoyang-goyang iya, dan iya. sebagainya, itu kan omong kosong. Iya, iya. Itu omong kosong semua. Hmm, hmm, Dan itu merupakan ancaman yang paling besar terhadap demokrasi. Ketika kita menganggap, oh, pemilu itu mewujudkan demokrasi. Tetapi hmm. jika mengikuti pemilu, Tidak ada tidak seperti bisa itu. menghasilkan perubahan. Ya, ya. Dan Oke. saya kira Dan Slater akan sangat setuju dengan perspektif seperti itu ya. Ya, ya, ya. Nah, ini berikutnya, Tom. Jadi sepertinya itu salah satu yang mendorong ya sebenarnya, faktor yang mendorong sebetulnya. Jadi mengapa demokrasi mundur sebetulnya ya, dari bawah, dari masyarakat mungkin merasa tidak ada bedanya ini. Saya ikut pemilu dan tidak ikut pemilu, kehidupan tidak berubah, gitu ya. Ya. Fasilitas pelayanan umum juga tidak ada perubahan, ya. Untuk apa ikut pemilu itu ya? Kecuali pada akhirnya kemudian ya di mendapatkan uang itu yang Hmm. bukunya eh, Burhanuddin Muhtadi ya. Hari ini rekan kita Burhanuddin Muhtadi resmi menjadi profesor di Wis, Universitas Islam Negeri Jakarta ya. hebatnya Mas Dan Burhan. sebetulnya ketika tidak ada perubahan yang dirasakan, lalu mereka kemudian ya yang paling real adalah menerima uang itu tadi gitu, pembelian suara. Nah, apakah ini memang faktor-faktor yang turut sebetulnya membuat orang kecewa terhadap demokrasi gitu ya, merasa nggak ada gunanya lagi demokrasi gitu. Bisa jadi ya. Hmm. Eh, saya kira ini, Mas, kalau dalam bahasa Inggris ada istilah chicken and egg ya. Ya. Apa yang fenomena mana yang menyebabkan fenomena mana? Maksudnya Mhm. apakah masalah politik uang ini menghasilkan kekecewaan terhadap demokrasi, atau sebaliknya, apakah kekecewaan terhadap demokrasi membuka ruang untuk praktik seperti itu ketika orang tidak lagi percaya dengan uh, pentingnya suara mereka, dengan kemampuan suara mereka untuk membawa suatu perubahan, maka mereka ya dengan senang hati terima terima saja duitnya asal dapat sesuatu. Ya. Bisa Mhm. jadi kedua faktor ini saling menguat ya. Hmm. Ya. Mungkin Mas Burhan nanti bisa diajak untuk berdiskusi atau Ya. berkontribusi Ya, terhadap tapi masalah ini. ini maksud saya Mm-mm. ini kan orang merasa tidak ada perubahan, tidak ada yang berubah dari hidup mereka dengan pemilu gitu ya. Dan sehingga kemudian ketika Presiden Jokowi mencalonkan anaknya, ya mereka juga wah diterusin saja lah. Narasinya kan ya selama ini sudah baik gitu ya. Kan diterusin saja gitu ya, daripada Mm. capek-capek pemilu itu ya. Apakah faktor itu yang turut membuat sebetulnya masyarakat menjadi eh,
apatis barangkali atau tidak percaya pada demokrasi dan lebih percaya pada figur atau sosok tertentu? Ini pertanyaannya menarik sekali dan juga ya, menurut saya sulit untuk dijawab secara Hmm. konkret, Mas. Ada satu hal yang kalau kita bicarakan sosok Gibran, Ya. Hmm. ada satu hal yang menurut saya itu cukup mengherankan. Dan ini saya sebagai orang non Indonesia, jadi saya ingin Ya. bertanya kepada Mas Danang, Hmm. kok kebanyakan orang Indonesia tampaknya suka-suka saja dengan Gibran, terutama anak muda ya. Ya. Meskipun menurut saya kepribadian Gibran jika dibandingkan dengan ayahnya itu beda sekali. Kalau Jokowi, Berbeda. dia kadang-kadang mungkin kelihatan atau dia bisa menunjukkan sikap yang tampaknya tegas, Hmm. Ya. ya. Tetapi biasanya dia itu di depan umum, di depan publik, sukanya menunjukkan sikap yang lebih eh, rendah hati, humble, eh, tidak ada elemen songongnya. Dia itu selalu Ya. Ya. menjaga mulut, menjaga apa yang disampaikan, juga suka menunjukkan hormat kepada orang-orang yang lebih senior dan sebagainya. Kalau Gibran ini, dia itu ini penilaian saya saja, bisa jadi salah, mohon dikoreksi Mas. Ya. Dia Hmm. itu kelihatannya sombong sekali jika ngomong. Dia juga tidak begitu menjaga norma yang Hmm. saya selalu menganggap itu sesuatu yang akan dihargai dan disukai orang, terutama orang Jawa, di budaya Jawa, Ya. di mana kita menunjukkan apa namanya, saya tidak tahu istilah yang paling tepat, tapi humility gitu ya, Ya. kerendahan hati mungkin, Hmm. dan Gibran itu sangat bertentangan, perilaku dia sangat berbeda dengan pola seperti itu. Terus Hmm. saya jadi mikir, kenapa orang itu bisa suka dengan dia? Apa karena dia tidak sama sekali menurut saya tidak karismatik, tidak kelihatan pintar, tidak Ya. kelihatan memiliki wawasan, Belum punya apa prestasi juga ya, seperti tidak ada bapaknya prestasinya, dibandingkan bapaknya ya. ya Hmm. tidak, memang, dan bahkan cara ngomongnya juga sering kayak kayak bocah, Ya. kayak Ya. bocah yang lagi rewel gitu, Ya. Ya. ya, sok-sokan gitu. Ya. Maaf, mungkin itu kasar Mas, tapi saya tidak paham kenapa orang bisa suka dengan dia. Sebetulnya bukan tidak suka, tapi melihat ini ya, kalau di beberapa lembaga survei itu kan itu tadi melanjutkan Jokowi. Jadi ya Iya, lanjutkan saja, toh sudah baik gitu ya, sudah baik ya. Seberapa segmen masyarakat itu kalau melihat approval ratingnya kan tinggi ya. Kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi itu tinggi, walaupun mm. mungkin perlu di breakdown pertanyaannya, perlu mungkin agak kritis, mungkin hasilnya beda ya. Tetapi so far itu yang kemudian dijadikan bahwa ya tidak perlu ngapa-ngapain toh dia anak Jokowi dan dia Ya, mungkin Jokowi masih melanjutkan. Nah ini kembali ke ini tadi, tertarik ini maaf. saya karena apakah ini kan seperti mengikuti model Filipina ini. Jadi Nanti bisa Bongbong tanya ini sama anaknya Romi. Marcos maju Ya, dan wakilnya pasangannya anaknya Sarah Duterte, anaknya Duterte, presiden yang mm. yang sebelumnya, gitu. Nah, apakah ini kan sebetulnya kemudian kalau di kami nyebutnya ini political dynasty at its best lah. Jadi karena Ya. nggak perlu apa-apa lagi, pakai anaknya saja. Apakah kira-kira seperti itu? Apakah memang mengikuti trajektori seperti di Filipina? Kalau mengikuti trajektori seperti di Filipina, saya kira ada banyak sekali kemiripan ya. Ya. Maksudnya, kan kita juga boleh boleh saja menganggap Prabowo sebagai kasus political dynasty. Kan Hmm. dia meskipun uh, ayah dia tidak jadi presiden, Ya, tapi ayah dia menjadi seorang yang sangat berpengaruh lah elit ya ya di pada masanya. pada masanya. Hmm. Dan dia juga sebagai apa namanya menantunya Soeharto di zamannya. Ya. Ya. Jadi dia mungkin mengisi uh, atau memainkan peran yang kurang lebih sama seperti Bongbong Marcos di Filipina. Hmm. Sosok Prabowo ada beberapa kemiripan dalam hal itu, dalam figur yang menjadi capresnya. Dan kalau cawapres itu sangat terlihat jelas sekali ya. Hmm. Itu incumbent memberikan
uh, apa namanya posisi kepada anaknya untuk melanjutkan ya untuk menjaga posisinya sebagai salah satu petinggi negara. Hmm. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Danang tadi, orang Indonesia mungkin tidak begitu peduli tentang Gibran, sosok Gibran, karena yang dipandang itu hanya Jokowinya, hanya ayahnya. Hmm. Dan itu sangat permisif sekali terhadap Ya. politik kalau memang seperti itu. Apalagi bukannya si Romi yang menyampaikan kalau uh, salah satu paslon, tampaknya itu yang dimaksud adalah Prabowo Gibran, menggunakan political strategist yang sama seperti Ya, strategis ya, yang saya digunakan oleh saya mendengar, kami Marcos. mendengar ya, Iya, tapi tidak bisa dikonfirmasi kan, tidak ada iya, jawaban dan belum ada liputan jurnalistik yang membongkar itu, belum ada. yang Sementara ini belum meyakinkan ada ya. ya. Jadi, Tetapi itu yang disampaikan oleh Romi, kalau tidak salah, ya, Romi Humurzi. ya, Dan ya. uh, mungkin dia dapat gosip seperti itu dari sumber yang lebih bisa dipercaya. Kalau dia menyampaikan itu di publik, tampaknya kalau itu informasinya keliru, dia mestinya takut nanti akan di, di dibawa ke ranah hukum mungkin ya. Ya. Jadi memang ada pola yang kurang lebih sama dalam Ah, ah. strateginya ya. Oke, Tom, sekarang kita kembali lagi ke tadi Sorry Mas. Ya. ukuran kualitas demokrasi. Nah, apakah kemudian dengan naiknya Gibran ya sebagai pasangan dari Prabowo Subianto ini sebetulnya dari demokrasi ini jangan ada yang salah nggak? Apa jangan-jangan ini sebetulnya biasa-biasa aja gitu? Ataukah ini sebuah kemunduran? Kecuali barangkali MK ya kemarin ya. Bagaimana menurut pendapat Tom? Oke, saya kira ini pertanyaan yang sangat layak ditanyakan karena kita bisa melihat sejarah Indonesia ini bukan dinasti politik pertama. Ya, Ya, ada banyak sekali dinasti, terutama kita bisa bicarakan dinasti Soekarno ya, dan sudah Soeharto. pernah ada anak Hmm. menjadi presiden setelah ayahnya mengisi jabatan Hmm. sebagai presiden ya, dalam kasus Soekarno dan Bu Mega. Eh, jadi mengapa kita menganggap ini sebagai kalaupun kita melihat ini Hmm. sebagai salah satu elemen dari kemunduran yang tadi disebutkan, menurut saya kita harus memperhatikan pertama proses seperti yang disampaikan Mas Hmm. Danang, Hmm. di mana tampaknya ada intervensi Hmm. melalui jalur kekerabatan dalam lembaga yudisial. Ya, hmm. Setahu saya tidak pernah ada kasus seperti itu pada zaman reformasi ya. Ya, hmm. Baru Tidak pernah sekali. ada kasus serupa yang begitu nyata, yang begitu di depan mata Hmm. rakyat Indonesia. Mereka bisa lihat, oh, ini ada yang memainkan apa namanya proses hukum demi kepentingan satu keluarga yang sedang berkuasa. Hmm. Jadi itu menunjukkan kemunduran yang sudah Hmm. terjadi Hmm. karena posisi sebagai ketua MK itu bisa diisi Ya, oleh hmm. seorang yang memiliki ya melalui jalur nepotisme lah. Hmm. Itu satu. Di samping itu, jika kita bicarakan latar belakang Gibran dan mengapa Gibran itu bisa katakanlah Gibran usianya sudah 40 dan tidak perlu ada kasus. Tidak perlu Hmm. ada apa namanya keputusan MK untuk membuka kesempatan bagi Gibran. Lagi-lagi Gibran ini kalau kita bicarakan kompetensi dan prestasi seorang Gibran Raka Buming Raka, itu apa? Hmm. Apa yang membuat Gibran itu layak dijadikan cawapres? Apakah karena dia itu memiliki karir yang sudah cemerlang? Tidak. Hmm. Jadi satu-satunya faktor yang bisa membawa dia ke posisi seperti ini adalah faktor keluarga. Agak berbeda dengan Megawati menurut saya, dan bahkan agak berbeda dengan Prabowo. Kalau memang Megawati itu harus melalui uh, beberapa masa sulit pada Ya, tahun ya. 90-an, terutama sebagai 96 pemimpin waktu itu PDI, dia digusur Kuda ya, Tuli, tahun 2000. ya betul, kemudian diganti dengan Suryadi. Dan sejarahnya saya kira Ya, pasti panjang. sudah Hmm. sangat Hmm. familiar. Tetapi Megawati sudah sebagai tokoh politik Hmm. sudah cukup
berdikari untuk menggunakan bahasa ayahnya ya. Ya. Sudah berdiri di atas, dia sudah bisa mandiri, bisa membangun uh, ketokohan karena usaha diri sendiri dalam melawan atau dalam membawa perlawanan terhadap Orde Baru. Meskipun ya pasti karena nama itu juga menjadi salah satu faktor penentu yang paling paling utama justru ya. Tetapi dia sudah membangun karier yang penting karena apa yang dia lakukan sebagai ketua PDI dan kemudian pendiri PDI dan sebagainya. Kalau kita bicarakan Prabowo, ya memang Prabowo ini memiliki kedekatan dengan keluarga Soeharto dan juga karena berangkat dengan nama Joy Hadikusuma ini juga menjadi salah satu faktor penentu dalam karir politik dia. Tetapi Prabowo paling tidak sudah memimpin partai selama berapa ya 17 tahun Ya, atau setelah 15 tahun sudah ya, lama ya. ya, Dan di samping itu dia juga sudah duduk sebagai menteri, dia ya, juga sudah menjadi seorang jenderal. Jadi karir dia itu meskipun kita boleh saja memperdebatkan apakah dia itu sosok yang layak jadi presiden atau tidak, tetapi dia sudah membangun ya, karir, ya. sudah menjadi tokoh, sudah memiliki ketokohan. Kalau dijadikan capres, ya dengan segala keterbatasan dan kekurangan dalam proses pencalonan seorang calon presiden, boleh dikatakan ya sah-sah saja. Dia layak dijadikan capres dengan kondisi politik yang ada. Gibran, menurut saya, tidak. Dan sebelumnya, saya kira tidak pernah ada seorang calon presiden atau wakil presiden yang dicalonkan tanpa prestasi apapun Ya, tanpa prestasi atau dengan ya. segitu sedikit prestasinya ya, Iya, bahkan yang kualitasnya Soeharto begitu pun rendah. dianggap punya prestasi waktu itu ketika naik kekuasaan ya. Apalagi Ya, Soekarno gitu ya. Jadi selalu, ya, nah ini ya. luar biasa memang. Memang semua presiden Indonesia itu sudah punya karir, sudah Prestasi punya besar. prestasi sebelumnya. Dan saya kira kalau kita bicarakan wakil presiden, mereka juga biasanya orang yang Ya, sudah punya orang-orang prestasi yang besar ya. berprestasi. Ya, Ya, ya. kecuali yang kemungkinan terbesar akan dipilih tahun depan. Iya, ini memang jadi anu, Mas. Ya, oke Jadi Tom. dua Saya itu kira Mas, menurut ya saya. terima kasih banyak Tom. Jadi saya ketika mulai diajak beberapa pertemuan, jadi rekan-rekan banyak yang resah di sini ya, ajak pertemuan, mencermati soal menguatnya politik dinasti dan bagaimana MK bisa katakanlah diintervensi untuk meloloskan Gibran dan kami semua menyadari betapa sebetulnya demokrasi Indonesia rapuh. Tetapi sebetulnya kalau membaca buku Tom, sebetulnya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba hari ini gitu, itu proses yang lama gitu ya, sudah lama. Hmm. Demikian juga ketika rekan-rekan mulai mengeluhkan soal mobilisasi aparat keamanan, Tom sudah menyoroti bahwa itu sudah mulai dilakukan sebetulnya sejak pada masa Ya, pemerintahan Jokowi. Demikian juga intervensi yang terakhir ini MK juga sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena sebelumnya juga sudah ada gitu. Nah, saya kira apa yang disampaikan Tom hari ini dan juga bukunya yang ditulis di artikel dia di dalam buku ini saya kira menarik ya. Jadi untuk menjadi refleksi bagi kita semuanya dan tentu saya kira jawabannya kembali kepada kita apakah kita akan membiarkan demokrasi semakin mundur ataukah kita akan mengembalikan demokrasi menjadi semakin berkualitas. Saya kira terima kasih Tom atas waktunya eh, sama-sama Mas. dan ya terima kasih semoga kita bisa ketemu lagi dan semoga Tom juga bisa berkunjung ke Indonesia. Terima kasih waktunya. Amin.